Selamat datang kembali di Kehidupan Bijaksana. Di video kali ini kami akan membahas tentang kenapa kita sebagai manusia kerap merasa lelah walau tidak melakukan aktivitas apapun, yang menyebabkan kita tidak lagi produktif dan terus menyalahkan diri sendiri karena bermalas-malasan. Dan bagaimana cara mengatasinya? Di video kali ini kita akan membahas dan menggali lebih dalam secara satu persatu. Jika dirasa kalian merasa kerap lelah walau tidak melakukan apapun, mungkin video ini cocok untuk kalian. Tanpa basa-basi, kita langsung saja mulai videonya. Oh iya, disclaimer dulu ya. Kalau saya ini menjawab pertanyaan secara personal saja ya. Karena saya bukan seorang yang memiliki basis ilmu di bidang psikologi apalagi kedokteran. Tapi saya memiliki minat untuk tertarik membahas lebih dalam tema video kali ini. Maka anggaplah saya sebagai teman. Selayaknya seorang teman, saya tidak bisa memberi jawaban yang valid. Dan selayaknya seorang teman, kamu juga boleh mengabaikan jawaban saya. Nah, karena kita sudah berteman, maka saya dan kamu harus saling menghargai ya, baik apapun itu. Pertanyaan atau masukan yang kita lontarkan boleh tidak sependapat, tapi bukan berarti boleh menghakimi. Itulah arti pertemanan, untuk saling berbagi dan belajar bersama. Saya menjawab berdasarkan pengalaman pribadi. Ketika itu, saya merasa hari-hari saya biasa saja, dan hari ke hari tidak ada perubahan yang berarti. Alih-alih berubah menjadi lebih baik, saya malah mempertanyakan dan meragukan diri sendiri. Apa yang salah dari diri saya, sehingga saya tidak bisa seperti orang yang saya kenal, atau seperti orang pada umumnya. Apa yang harus saya lakukan sebenarnya? Tidak lain untuk menjadi orang yang wajar, karena saat itu saya merasa diri ini sangat tidak wajar. Sekarang kalau dipikir-pikir, itu lebih banget ya, bahwa sebetulnya saya baik-baik saja masih pada saat itu. Saya merasa sia-sia, tidak mampu belajar materi yang diberikan oleh dosen waktu itu, tidak becus mengerjakan soal dari dosen yang mungkin bisa dibilang cukup sederhana, tidak dapat berkonsentrasi pada pelajaran, tidak mengerti apa yang diucapkan orang, tidak mau tahu urusan keluarga lagi, dan keadaan saya makin down. Rasanya sedikit harapan untuk hidup, sehingga saya sering menghabiskan waktu di kasur, tidak melakukan apa-apa, hanya tidur-tiduran. Saya sangat lelah untuk ngapa-ngapain. Pada saat itu sempat berpikir untuk kenapa sih aku ini hidup. Tapi ada sedikit satu daya yang tersisa. Daya itu bernama harapan. Harapan dalam diri yang selalu berkata bahwa nanti pasti lebih baik dari semua ini. Harapan yang akan membuat saya tidak malas lagi, dan harapan yang membuat saya ingin memperbaiki diri. Dan saat itu saya mulai mengerti apa yang menyebabkan saya berlaku demikian. Saya mengidap mental block. Mental block adalah sebuah keadaan di mana seseorang ingin melakukan sesuatu, tapi ia selalu mencari cara menggagalkannya dan mengatakan bahwa dirinya tidak mampu. Kalaupun ia tetap dipercaya orang lain atau lingkungannya bahwa ia mampu, ia akan membuktikannya dengan mencari-cari kegagalan, lalu akan berkata, "Nah kan, sudah kubilang, aku nggak mampu." Mengidap mental block ini sebenarnya ingin hidup lebih baik, tapi ia justru memperburuknya saat hampir mencapai itu. Ketika sesuatu dirasa terlalu mudah, ia akan mempersulitnya, ingin melakukan banyak hal sekaligus dan malah tidak melakukan apa-apa, memforsir diri pada perbuatan atau pemikiran yang tidak penting sampai tenaganya terkuras habis. Tapi sesuatu yang baik tidak pernah melakukannya, selalu menunggu ada dorongan dulu. Berdasarkan referensi yang saya ambil dari internet, seorang yang sedang mengalami mental block akan menunjukkan beberapa gejala ini. Yang pertama, takut sukses. Yang kedua, takut gagal. Yang ketiga, tidak berani mencoba hal baru. Yang keempat, malas, khawatir, ragu akan kemampuannya, dan cemas berlebihan.
Yang kelima, suka menunda, dan sebagainya. Bisa kamu bayangkan betapa menderitanya seorang pengidap mental block ini. Sayangnya, dahulu saya adalah gambaran sempurna pribadi ini. Sangat yakin bahwa penyebab penyakit mental ini karena dahulu saya tidak menjaga hal-hal yang membuat saya bahagia secara terus-menerus, sampai kehilangan hasrat ibadah. Sebuah yang tidak mempertahankan kejayaan maka akan hilang di telan zaman. Namun bersyukur, kini sudah mengobrak tembok pembatas diri dan menjadi yang terbaik versi diri sendiri. Ya biarin apa kata orang, saya tidak akan membandingkan kesuksesan saya dengan siapapun. Karena seringnya kita membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain, ya sudah pasti kalah. Tapi banyak orang yang sering melakukannya. Kalau kamu sedang mengalami hal serupa, tidak perlu khawatir berlebih ya. Karena kamu bisa kok mengatasi penyakit mental ini dengan beberapa cara. Ada beberapa tindakan yang saya lakukan waktu itu untuk mengatasi hambatan mental ini. Dan ini sudah terbukti mengubah hidup saya sendiri. Sehingga saya bisa bangkit dari kemalasan dan hambatan-hambatan yang menggelisahkan jiwa saya. Kamu boleh sekedar mencobanya dulu, boleh juga mengabaikannya. Itu terserah pada kamu dan ada di tangan kamu keputusannya. Yang pertama, lakukan pekerjaan sederhana. Saya tahu bahwa diri saya bukanlah seorang psikolog atau dokter, karena saya tidak punya legalitas resmi untuk menyelukkan hal tersebut. Namun, saya bisa menjadikan diri saya adalah seorang psikolog dan dokter alias penyembuh untuk diri saya sendiri. Jika saya tahu bahwa diri saya sedang tidak baik-baik saja secara mental, saya akan segera ambil kendali dengan menjadikan diri saya selayaknya pasien. Pertama, saya mulai melakukan tugas sederhana. Contohnya seperti ini waktu itu. Hei diriku, sekarang kamu pasien di sini. Baik, lakukan semua perintahku demi kesehatan jiwamu. Kamu berkenan kan? Lakukan ini karena manfaatnya kembali ke dirimu sendiri. Iya, aku siap melakukannya. Kamu lihat di dapur ada piring kotor. Aku boleh minta tolong kamu buat cuci piring kotor itu enggak? Ah, sungkan rasanya. Kamu ingin selamanya jadi pasien di sini, atau segera lakukan apa yang aku perintahkan, dan kamu akan cepat sehat kembali. Baik deh, aku kerjakan dulu ya. Nah, bagus. Sekarang bagaimana rasanya mencuci piring? Wah, senang ya, aku ada manfaatnya juga. Oh iya, kamu ada tugas lagi nggak buat aku yang bikin aku makin berkembang dan bermanfaat. Kamu lihat lantai di rumah penuh debu. Sekarang kamu tahu apa yang kamu lakukan kan? Nah, lakukanlah, kamu pasti suka. Dan itu adalah bagaimana caraku mengatasi ketidakseimbangan jiwaku. Kamu bisa saja langsung mengerjakan sesuatu yang sederhana, kemudian beralih ke situasi yang lain, dan lama-lama hal itu akan menjadi kebiasaan. Yang kedua, senyum selama 2 menit. Saya tidak tahu ada kekuatan magic apa di balik senyuman ini. Jika ada orang senyum, rasanya ingin ikutan senyum. Itu adalah bukti bahwa energi positif mudah menular. Bagaimana kalau satu dunia tersenyum? Pastilah tidak akan ada derita di muka bumi ini. Tidak ada akan perang, tidak akan pernah ada permusuhan dan pertikaian. Saat saya sedang membuat video ini, saya sedang tersenyum, padahal saya sedang sendirian. Itulah kerap orang hanya melontarkan senyum. Maksudnya, tersenyum hanya ketika ada orang lain, bukan memasang senyum. Jika kamu sebagai teman saya berkenan, ambillah cermin dan letakkan di depan wajahmu. Lalu tersenyumlah, tidak perlu lama-lama. Melakukan cukup hanya 2 menit saja. Ya, 2 menit tidak terlalu membuang waktu kita. Tidak apa-apa jika kamu melakukan dengan terpaksa, karena senyum yang sedang kita pasang itu untuk masing-masing orang kok. Bukan untuk saya atau temanmu yang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Bagaimana cara kamu memasang senyum untuk orang yang ada di cermin itu? Yang ketiga, afirmasi positif. Contohnya dalam hal ini, terima kasih, saya bersyukur hari ini. Saya bahagia karena saya bahagia. Apa yang terjadi adalah yang terbaik untukku. Afirmasi menurut arti dalam KBBI adalah penetapan yang positif.
penegasan, peneguhan, atau pernyataan yang sungguh-sungguh. Kata afirmasi itu sendiri sangat bermakna bagi saya, sebuah panduan kata yang indah sekali. Afirmasi yang saya maksud di sini adalah kata-kata yang sering kamu ucapkan tentang diri kamu sendiri dalam benak. Jika kata-kata yang keluar tentang diri kamu kurang bernyawa positif, berarti itu bukan afirmasi, melainkan disafirmasi. Karena saya adalah pribadi yang terus ingin bertumbuh dan berkembang, maka tidak ada gunanya bagi saya melakukan disafirmasi. Biarkan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti. Kamu sebagai teman saya sekarang akhirnya mengerti kan? Kamu adalah apa yang kamu pikirkan tentang dirimu. Jika kamu berpikir kamu orang yang rajin, maka rajinlah kamu. Yang keempat, bersyukur. Saya ingin menjelaskan satu hal lagi yang serupa di poin nomor 3. Jika kita sama-sama mengerti tentang poin nomor 3, berarti kamu memang sejalan pikir dengan saya. Dan itulah alasan mengapa kita cepat akrab. Jika di poin nomor 3 kita mengucapkan kata-kata afirmasi untuk memperkuat pertahanan diri dan mencari semangat, dan di poin ini kita akan belajar melepaskan atmosfer positif ke udara tanpa kata-kata sekalipun. Dahulu saya mengira bahwa bersyukur hanya perlu dilakukan ketika orang mencapai pencapaian yang sangat luar biasa karena dirinya sendiri. Misalnya ketika mendapat rumah idaman, dia harus bersyukur. Ketika orang dapat nilai 100 di seluruh mata pelajaran, dia baru harus bersyukur. Ketika dia bisa keluar negeri, dia baru harus bersyukur. Ketika orang sedang bersusah hati, berarti dia tidak boleh bersyukur dan tidak usah bersyukur. Sebuah keyakinan menyesatkan yang pernah saya tahu. Nyatanya kita harus bersyukur di segala kondisi, baik bahagia ataupun duka. Jika tidak punya tas baru, bersyukurlah masih ada punggung. Tidak ada sepatu, bersyukur masih ada kaki yang masih berfungsi. Tidak punya jam tangan, tapi masih punya tangan. Bersyukur bagi saya adalah berterima kasih dengan hati, yang outputnya nanti mengarah pada tindakan-tindakan yang lebih bermanfaat lagi, seperti kekusyukan, makin banyak memberi, lapang dada, dan perasaan kita pun kelak menjadi luas karena tidak sensitif atau mudah baper. Bersyukur itu dengan hati, boleh disampaikan juga dengan lisan dan anggota tubuh yang lain. Sadarilah ada bagian diri Anda yang berterbangan ke atmosfer membawa kesan positif Anda dalam bentuk yang lebih kecil dari atom tapi punya kekuatan seluas samudra. Terima kasih sudah mendengar dan menonton video kami sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel ini terus bisa memberikan berbagai pengalaman positif untuk semua orang. Dan yang paling penting, agar kalian juga tidak ketinggalan video inspiratif lainnya.